Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang menyesatkan. Saya tidak tahu ini informasi dari mana ya Mbak ya. Jadi banyak mbak-mbaknya yang telepon saya dan SMS. Ini sebenarnya pertanyaan sudah dari lama. Pertanyaan lama sekali. Di mana Miss Yuni kalau melahirkan di Hong Kong, anaknya otomatis jadi orang Hong Kong ya? Miss Yuni kalau saya hamil sama suami saya di Indonesia dan saya melahirkan di Hong Kong, anak saya jadi permanen dong. Gini ya Mbak ya, satu-satu negara punya aturan. Jadi kalau Mbaknya bilang melahirkan di sini maka anaknya akan jadi orang Hong Kong, itu salah. Tapi di akte kelahirannya akan tertulis dia kelahiran Hong Kong. Tapi apakah punya KTP Hong Kong? Ya jelas ya tidak. Dia tetap kewarganegaraan Indonesia yang visanya akan mengikuti ibunya. Kalau ibunya seorang TKW, ya anaknya secara otomatis juga TKW. Kenapa saya membahas ini? Kalau anak Indonesia jarang sekali yang melahirkan di Hong Kong sini. Maksud saya adalah jarang anak Indonesia itu hamil terus punya niatan melahirkan di sini, itu jarang sekali. Ada, cuman tidak banyak gitu aja. Dan beberapa orang menanyakan, itu anaknya jadi permanen? Tidak. Kenapa? Saya sering ini membantu anak-anak Filipina, termasuk kemarin beberapa anak Filipina itu, dia suaminya juga di Hong Kong sini, dia supir, dan anaknya mengikuti ibunya, visanya ibunya. Jadi kalaupun dia suami istri jadi TKW, jadi tenaga kerja di Hong Kong sini, bapaknya ada di sini, ibunya di sini. Jadi visanya anaknya ini ikut siapa Miss Yuni? Ikut bapaknya atau ikut ibunya? Jadi anaknya ini ikut ibunya visanya. Jadi si visa ini ikut ibunya. Dan visanya ibunya di intermediate, ya anaknya juga di intermediate juga visanya. Jadi anaknya ibunya renew, ya anaknya renew visanya. Jadi ini sering terjadi, dan saya membantu beberapa anak Indonesia gimana dia hamil di rumah majikan terus melahirkan sampai dia pindah majikan lagi, prosesnya itu saya tahu. Boleh menanyakan ke beberapa saksi bahwa memang saya memproseskan anak-anak yang hamil terus habis itu dapat majikan lagi karena majikan mengerti dan anaknya yang bekerja lama, gimana proses apply visanya. Jadi si anak ini juga punya visa Mbak, si anak ini juga punya KTP. Jadi ngikut ibunya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau menikah sama orang Hong Kong, apakah pasti dapat KTP Hong Kong? Tidak juga. Karena menikah sama orang Hong Kong juga tidak gampang ya. Menikah sih gampang. Tidak gampang juga sekarang. Karena ternyata banyak dari mbak-mbaknya itu yang tidak tahu bahwa dulu waktu di Indonesia itu single, tapi waktu di PT terus sama agent yang ada di Hong Kong ini diproses seperti apa? Maksudnya kan kau papa itu ada yang mengatakan kamu single atau married. Jadi di kau papa itu tergantung single atau married. Jadi kalau sama agentmu ditulis married, maka kelar hidupmu. Mau menikah sama orang Hong Kong bisa jadi gagal. Kenapa? Karena imigrasi akan menanyakan kenapa kok bisa dibilang menikah. Kenapa kok menikah sementara kamu single? Nah, kamu harus ngurusi surat yang ada di Indonesia sana single. Tapi kalau posisimu single, waktu di kau papa nya single, terus mau menikah sama orang Hong Kong, itu sangat gampang sekali. Yang penting suamimu itu masih single juga ya. Jadi sama-sama single ke married register, ya udah nikah. Nikah, apakah jaminan bisa punya visa di Hong Kong atau bisa bekerja di Hong Kong atau punya KTP Hong Kong? Juga tidak jaminan. Karena dari beberapa kasus yang saya temuin, ada beberapa mbak-mbaknya itu sudah menikah lama bahkan sampai punya anak, KTP-nya nggak bisa keluar. Karena dari pihak imigrasi juga ada term and condition. Jadi ada syarat ketentuan berlaku. Di situ saya akan bahas berikutnya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana pengen menikah sama orang Hong Kong, saya akan dukung sepenuhnya. Yang penting datanya jelas, surat-suratnya juga jelas. Dan di Hong Kong menikah sangat gampang. Cuman untuk mendapatkan visanya. Jadi untuk visa, gimana sih caranya dapat visa menikah sama orang Hong Kong, dan ada nggak cerita-cerita tentang semua itu? Masih banyak lagi, jangan di skip, tonton terus. Jadi ini
edukasi aja, karena kita membahasnya tentang anak yang lahir di Hong Kong apakah bisa punya KTP. Jadi untuk pernikahannya saya skip dulu ya. Dan kita akan sambung lagi di lain waktu. Terima kasih. Buat mbak-mbaknya dan di luar sana, tetap berdoa, tetap fokus pada tujuan, karena saya dan Anda ada di rantau ini karena Tuhan juga yang memberi kita peluang untuk tinggal di sini. Dan saya yakin keluarga yang ada di Indonesia memberikan kekuatannya lebih pada kita, memberikan cinta kasih yang lebih pada kita, agar kita tetap fokus. Dan buat keluarga yang ada di Indonesia, semoga sabar menunggu kepulangan kami, membawa rezeki, dan doakan kami agar tetap sehat walafiat, supaya kami bisa bertemu kangen dengan kalian yang ada di Indonesia. Itu aja dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah kita. Semoga semua makhluk hidup bahagia, saya dan Anda dan bahagia selalu. Dan bye-bye.